China sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk membeli 500 pesawat dari pesaing utamanya, Airbus dari Eropa. Ini bukan lagi sekadar bisnis, ini adalah manuver kekuatan geopolitik yang brutal, dan Boeing mungkin tidak akan pernah pulih dari apa yang baru saja terjadi. Salah satu perusahaan terbesar dan terpenting di Amerika baru saja didorong ke tepi jurang, dan ini hanyalah puncak dari gunung es. Selama bertahun-tahun, China adalah pelanggan impian Boeing. Pada puncaknya, mereka membeli sekitar seperempat dari semua pesawat yang diproduksi Boeing. Pasar China yang meledak adalah tambang emas yang dijamin akan terus memberi keuntungan besar. Tapi kemudian, segalanya mulai berantakan. Perang dagang yang dimulai di bawah pemerintahan Trump menciptakan ketidakpercayaan. Lalu datanglah tragedi dan masalah keamanan seputar 737 MAX yang membuat pesawat itu dilarang terbang di seluruh dunia, termasuk di China. Pada tahun 2023, pengiriman Boeing ke China anjlok drastis, dan di awal 2025, ketegangan dagang kembali memuncak, membuat pengiriman berhenti total pada bulan April. Pabrik-pabrik Boeing di Washington dan South Carolina yang biasanya sibuk, kini menatap masa depan yang tidak pasti. Laporan dari orang dalam industri penerbangan mengonfirmasi bahwa pemerintah China sedang mempertimbangkan pesanan raksasa hingga 500 pesawat dari Airbus. Sebuah kesepakatan yang bisa bernilai lebih dari 990 triliun rupiah. Kesepakatan ini bukan hanya soal bisnis, ini adalah senjata ekonomi, dan China akan menarik pelatuknya. Sementara Boeing berjuang untuk bertahan, pesaingnya dari Eropa, Airbus, sedang menikmati gelombang optimisme. China secara aktif menghukum Boeing dan menggelar karpet merah untuk rivalnya dari Eropa. Dan ini bukan hanya tentang pesawat. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang China yang jauh lebih besar dan lebih mengkhawatirkan. Selama bertahun-tahun, China adalah salah satu pemegang terbesar utang pemerintah Amerika Serikat. Mereka meminjamkan uang kepada Amerika yang membantu mendanai segalanya, mulai dari militer hingga infrastruktur. Tapi sekarang, China diam-diam menarik uangnya. Data terbaru dari Departemen Keuangan Amerika pada Mei 2025 menunjukkan tren yang jelas. Kepemilikan China atas surat utang Amerika telah anjlok dari puncaknya di atas 21 triliun rupiah. Mereka secara sistematis melepaskan diri dari sistem keuangan Amerika, mendiversifikasi aset mereka ke emas dan obligasi Eropa. China tidak hanya berhenti membeli barang-barang Amerika, mereka berhenti mendanai Amerika. Pesannya jelas, kami tidak membutuhkanmu lagi. Pertanyaannya adalah, bisakah perusahaan-perusahaan Amerika yang lain bertahan jika mereka menjadi target berikutnya? Janji untuk membawa kembali pekerjaan manufaktur telah menjadi pusat panggung politik Amerika selama bertahun-tahun. Kedengarannya mulia, terasa patriotik. Ini adalah tajuk utama yang sempurna untuk kampanye politik. Tapi di balik retorika yang indah itu, ada kebenaran yang pahit dan mengganggu. Bagi banyak perusahaan raksasa Amerika, janji ini hanyalah sebuah teater perusahaan. Sebuah kepura-puraan strategis yang dirancang untuk melindungi mereka dari serangan politik, sementara pabrik mereka tetap kokoh berdiri di luar negeri. Biaya untuk membawa produksi kembali ke Amerika Serikat sangatlah mahal. Upah rata-rata pekerja manufaktur di China pada tahun 2025 adalah sekitar 18 juta rupiah per bulan. Di Amerika Serikat, angka itu melebihi 97 juta rupiah per bulan, belum termasuk tunjangan, asuransi, dan perlindungan serikat pekerja. Dari segi tenaga kerja saja, manufaktur di Amerika bisa 5 hingga 6 kali lebih mahal. Selain itu, pemerintah China memberikan subsidi besar-besaran untuk listrik, tanah, dan bahan baku. Mereka telah menghabiskan lebih dari 3.795 triliun rupiah hanya untuk mendukung produsen kendaraan listrik. Sementara di Amerika, perusahaan menghadapi regulasi lingkungan dan keselamatan yang ketat, serta biaya birokrasi yang lebih tinggi. Laporan menunjukkan bahwa tren untuk membawa kembali pabrik ke dalam negeri pada tahun 2025 tidak sekuat yang dijanjikan. Ini terjadi meskipun keuntungan perusahaan tinggi dan Amerika telah menaikkan tarif untuk membuat barang-barang asing lebih mahal. Dengan kata lain, bahkan dengan semua kondisi yang tepat, perusahaan-perusahaan tampaknya masih tidak tertarik untuk membuat barang di Amerika. Pemerintah Amerika terus bersikeras bahwa China membutuhkan akses ke pasar Amerika. Namun, narasi itu menjadi semakin tidak akurat dari hari ke hari. Dan data perdagangan terbaru adalah buktinya.
Angka-angkanya brutal. Pada April 2025 saja, ekspor Amerika ke China anjlok 29%. Dan ini bukan jalan satu arah. Merespons tarif Amerika, Beijing telah membalas. Ekspor China ke Amerika juga anjlok tajam, turun lebih dari 34% pada Mei 2025. Eksportir Amerika, terutama di bidang pertanian, teknologi, dan industri berat, menghadapi krisis eksistensial. Selama ini, argumennya adalah China tidak mampu untuk melepaskan diri dari konsumen Amerika. Tapi narasi itu sudah usang. Mesin pertumbuhan China bukan lagi konsumen Amerika, tetapi kelas menengahnya sendiri yang sedang bangkit. Perusahaan-perusahaan China telah belajar untuk berkembang dengan diversifikasi ke pasar lain seperti Asia Tenggara dan Afrika, serta fokus pada konsumsi domestik. Pembatalan pesanan Boeing, atau lebih tepatnya, pengalihan pesanan ke Airbus, adalah peringatan bagi setiap perusahaan besar Amerika yang berbisnis dengan China. Jika pembicaraan dagang gagal, produk mereka bisa menjadi yang berikutnya. Apple, Tesla, Ford, GM, semuanya sangat bergantung pada pasar China. China dapat menaikkan pajak, menunda persetujuan, atau menekan permintaan lokal untuk merek Amerika manapun. Kita sedang menyaksikan penataan ulang tatanan ekonomi dunia secara real-time. Amerika Serikat membangun kemakmuran pasca perangnya dengan menjadi mitra ekonomi dunia yang tak tergantikan. Pabriknya membangun dunia, uangnya menggerakkan dunia. Sekarang, untuk pertama kalinya, dunia yang dipimpin oleh China mulai bertanya, apakah kita masih membutuhkan Amerika seperti dulu? Tindakan China terhadap Boeing bukanlah pengkhianatan terhadap satu presiden atau satu perusahaan. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi. Sebuah sinyal bahwa era di mana Amerika bisa mendikte persyaratan telah berakhir. Jadi, inilah pertanyaan bernilai ratusan triliun rupiah. Apa yang terjadi ketika dunia tidak lagi membutuhkan apa yang dijual Amerika? Babak selanjutnya dari perang ekonomi ini baru saja dimulai. Subscribe sekarang dan jangan lewatkan apa yang akan datang berikutnya.